Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Cerita kemarin terungkap banyak hal yang mengejutkan, di mana ada salah satu dari Akayaza 9 yang menjadi pengkhianat. Bahkan si pengkhianat tersebut berhasil mengecoh Kinemon dari sejak awal bertemu hingga sekarang. Yang tak lain pengkhianat itu adalah Kanjuro. Alasan dari Kanjuro melakukan ini semua adalah karena ia ingin membalaskan dendam dari klan Kurozumi. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 12 versi Efek Anime. Berlanjut lagi dari Kinemon dan lainnya yang mendapat situasi yang berbahaya. Lantaran saat itu dirinya telah dikepung oleh 3 kapal besar bawahan dari Kaido. Mengejutkannya di situ bukan hanya itu saja, yakni dalam kepanikan itu Kanjuro berhasil menyandra Kinemon dengan kekuatannya, yang ternyata selama ini gambarnya bukanlah jelek tapi dia menggunakan tangan kiri. Sebab dari itu semua, gambar yang diperlihatkan saat bersama Oden dahulu adalah tipu belaka. Nyatanya gambarnya dengan tangan kanan seperti asli. Dengan begitu pula Kanjuro dengan mudah menyandra Momo. Tiba-tiba saja dalam keputusasaan itu ada yang menyerang 3 kapal besar tersebut. Yaps, mereka adalah bajak laut topi jerami. Bukan hanya mereka saja, tetapi juga bajak laut Hati dan Kid. Kedatangan dari Kid ke sini bukan untuk membantu rencana dari Luffy, melainkan dirinya ingin menjatuhkan Kaido untuk membalaskan dendam dari Killer. Jadi dia bisa memanfaatkan situasi ini untuk mendukung keberhasilannya. Kanjuro yang melihat itu sangat terkejut bagaimana caranya mereka bisa ada di sini. Padahal sebelumnya Orochi telah menghancurkan semua tempat yang diinformasikan. Nah, hal ini bisa terjadi karena sesaat sebelum pengeboman itu berlangsung, nyatanya kapal Sunny hanya terbakar saja. Tentu saja, Franky yang tahu akan hal itu langsung memperbaikinya dengan sekejap. Sebab dari itu Luffy dan lainnya bisa selamat dari insiden itu. Walau saat ini rencana tidak seperti yang diharapkan, Luffy tetap meminta Kinemon dan lainnya untuk optimis. Kinemon yang mendengar hal itu sangat senang dan berterima kasih. Kemudian tanpa lama-lama untuk menyelesaikan masalah yang ada di sini, Luffy, Law dan Kid langsung bergerak dengan cepat untuk menghancurkan kapal tersebut. Bahkan di situ mereka bertiga berlomba-lomba untuk menghancurkan kapal itu terlebih dulu. Terlihat dari pertarungan itu kekuatan dari mereka berubah sangat drastis dan mematikan. Berbeda dari pertemuan mereka dahulu yang masih menjadi bocah polos yang sangat sombong. Lalu dengan singkatnya 2 kapal besar itu langsung hancur seketika. Lanjut dari sesuatu yang muncul dari kejauhan, yang mana kapal dari bos Kyoshiro mulai mendekat. Mendapati hal itu, anak buah dari Kaido sangat senang serta membuat kelompok Luffy ketar-ketir. Mengingat sebelumnya Kyoshiro bisa mengimbangi Zoro dengan mudahnya. Nyatanya tak seperti yang dikira. Malah saat itu dengan kekuatan besarnya itu Kyoshiro langsung menebas kapal besar itu menjadi 2. Seketika melihat hal tersebut, Kinemon dan kelompok dari Luffy sangat terkejut. Kenapa musuh menyerang musuh? Kyoshiro menjelaskan dengan lantang bahwa dirinya adalah teman lama dari mereka, yang tak lain adalah Denjiro. Awalnya, Kinemon tidak mempercayai hal tersebut dikarenakan wajah Denjiro tidak sepertinya. Namun ketika penjelasan yang cukup panjang, akhirnya semua telah mengingat keberadaannya. Pastinya Kanjuro tidak mengetahui apa-apa tentang hal ini, hanya bisa terdiam saja. Lantaran dia tidak mengira kalau selama ini Denjiro masih hidup. Selanjutnya dilihatkan hal yang tak terduga lagi, di mana di balik tebalnya kabut secara tiba-tiba ada banyak kapal yang berdatangan. Ternyatanya mereka adalah semua pasukan dalam rencana ini beserta pasukan yang ditahan di ibu kota. Mereka bisa selamat dari kejadian kemarin adalah berkat kejeniusan dari Kinemon yang telah mengecoh gambar dari simbol yang diberikan. Di mana simbol dari gambaran itu memiliki arti lebih dalam lagi. Yakni ada tempat lain yang dimaksud dalam simbol itu. Denjiro menyimpulkan kalau hal ini pasti karena Kinemon ingin menjebak pengkhianat di pihaknya. Mendengar hal itu Kinemon pun hanya kebingungan dikarenakan ia tidak mengira kalau simbolnya bisa diterjemahkan seperti itu. Karena pada dasarnya tempat yang dipikirkannya adalah tempat ini. Tapi beruntungnya dengan kebodohannya itu bisa membuat keberuntungan yang sangat tidak terduga. Lantaran informan dari Orochi tidak mengetahui hal ini. Nah, dalam semangat yang berapi-api tersebut ada masalah besar kembali. Yakni saat itu Kanjuro yang mulai muak dengan apa yang terjadi mencoba untuk melarikan diri dari sini. Cara yang digunakan adalah menggunakan kekuatan gambarnya untuk menggambar burung raksasa. Dengan demikian dia bisa kabur dengan cepat.
Mengetahui hal itu, Kawamatsu beserta lainnya tidak bisa apa-apa lantaran waktu itu Kanjuro menutupi awan dengan kabut gelapnya beserta serangan tinta tajam. Akibat hal itu, beberapa kapal pun tenggelam akan serangan tersebut. Namun satu yang pasti, Luffy mengatakan kepada Momo untuk tetap hidup apapun yang terjadi, karena dia sudah berjanji untuk menyelamatkannya beserta mengambil alih negeri ini. Akan hal itu awalnya Momo yang menangis pun membulatkan tekadnya untuk tetap bertahan hidup apapun yang terjadi. Selanjutnya diperlihatkan hal tak terduga lagi dari kejauhan, di mana kapal yang mencoba melarikan diri ke arah Onigashima tiba-tiba mengalami kehancuran. Ternyatanya itu adalah ulah dari Jinbei yang berada di bawah air. Tentunya Luffy dan lainnya yang mengetahuinya langsung menghampirinya karena saking senangnya, mengingat Jinbei benar-benar menepati janjinya. Adanya hal ini akhirnya kru topi jerami sudah siap untuk bertarung. Nah, untuk merayakan kembalinya Jinbei, mereka berniat untuk merayakannya sekarang juga. Tapi untuk bisa merayakan hal itu mereka membutuhkan sake. Kebetulan sekali, Zoro mencium bau sake dari arah yang sejalan ke Onigashima. Tanpa pikir panjang, mereka pun pergi ke sana tanpa menghiraukan Kinemon dan lainnya. Akan hal itu, Kinemon dan lainnya hanya bisa melanjutkan untuk merancang strategi saja. Karena tanpa rencana yang pasti, menyusup ke markas musuh hanyalah bunuh diri. Berikutnya, semua orang penting berkumpul di kapal dari Law untuk merancang strategi serta mengumpulkan informasi. Hasil dari strategi yang begitu panjang tersebut menghasilkan keputusan yang bulat, yang mana nantinya akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bisa menyerbu Onigashima tanpa ketahuan. Bagian pertama adalah pergi ke samping kiri dan kanan untuk bisa masuk ke pusat dari kastil Onigashima. Sementara dalam sudut belakang akan diisi oleh Ashura dan lainnya. Dan yang paling penting dari itu semua adalah salah satu regu yang menjadi umpan. Yang tak lain posisi itu adalah Luffy dan Kid. Dikarenakan hanya mereka berdua saja yang cocok untuk posisi tersebut. Setelah rencana penyerbuan itu telah selesai, ada masalah kembali. Yakni untuk masuk ke dalam wilayah Onigashima ada benteng yang sangat besar. Dikatakan jika musuh melewati jalur itu akan musnah seketika. Mengingat di sana sudah dipasang meriam yang sangat banyak. Di samping itu, Luffy dan lainnya yang berapi-api langsung menuju arah yang dikatakan oleh Zoro. Tak lain tempat itu adalah tempat yang dikatakan oleh Kinemon. Luffy yang tahu benteng besar tersebut tak takut sama sekali. Mengingat kali ini dia memiliki si juru kemudi yang sangat handal. Benar sekali, dengan kepintaran dan keuletan dari Jinbei, meriam yang banyak itu bukan hambatan yang besar lagi. Kemudian diperlihatkan hal yang sangat epik di sini, di mana seluruh kru topi jerami menggunakan kekuatannya itu untuk menghancurkan benteng itu hanya dengan sekejap. Bahkan terlihat benteng mematikan tersebut hanya seperti pijakan kecil saja. Hal ini menjadi bukti kalau memang bajak laut topi jerami memang gila. Sayangnya saat itu Nami, Usopp, dan Chopper tidak berbuat apapun dan hanya menonton saja. Scene berganti pada sisi dari Onigashima. Terlihat keadaan di sana sangat sibuk untuk mempersiapkan pesta besar ini. Dikala itu diungkapkan fakta yang menarik lagi dari sisi Kaido. Dikatakan kalau dia memiliki putra yang memiliki sikap yang sangat aneh. Entah kenapa seperti itu, yang pasti anaknya itu seperti enggan bersama dengan ayahnya itu. Satu hal yang menarik yang ditunjukkan di sini yaitu semua anggota Tobi Roppo berkumpul. Mereka semua adalah ex-Drake, Pejuan, Ulti, Sasaki, Hushu, dan Black Maria. Dilihatkan meski mereka berkelompok tapi mereka memiliki kepribadian yang bertentangan. Tapi tetap saja untuk kekuatan dari mereka sudah tidak bisa diragukan lagi. Lantaran Tobi Roppo adalah salah satu kelompok terkuat di bajak laut buas. Kembali dari sisi Luffy lagi yang mengadakan perjamuan kepada Jinbei. Nah, untuk meresmikan hubungan ini mereka harus meminum sake secara bersamaan. Tapi sebelum melakukan hal itu, tiba-tiba mereka terhenti dari api semangat dari Kinemon dan para samurai, yang mana ditampilkan dengan sangat epik dan berkesan. Tahu akan hal itu, Luffy menunda perjamuan itu untuk nanti pada saat berpesta bersama dengan Kinemon kembali. Nah, dengan hentakan sake yang ditinggalkan tersebut, topi jerami beserta lainnya memulai penyerbuan ke Onigashima. Singkat cerita, semua kelompok pergi ke tempat yang ditentukan. Dengan hal itu pula, sampailah bagian depan dari Onigashima. Sesaat sebelum memasuki Onigashima, mereka dikejutkan dengan tempat yang megah dan benar-benar besar. Kabar baiknya di sini ialah tidak ada para penjaga satupun di depan, mengingat semua para bawahan dan petinggi sekalipun saat ini hanya menikmati pesta besar hari ini.
Akan hal ini menambah semangat para samurai untuk menyerang tanpa diketahui. Menariknya di sini bukan hanya kemegahan dari pesta ini, yakni tekad dari Kinemon dan para samurai. Bagaimana tidak, mereka menghancurkan kapal masing-masing agar tidak diketahui oleh para pengawas. Tentu saja bukan hanya itu saja yang membuat mereka berbuat nekat seperti itu. Yakni Kinemon menjelaskan karena mereka tidak akan kembali ke belakang mengingat hari ini adalah kemenangan. Mendengar hal itu langsung dari Kinemon, Luffy dan lainnya sangat takjub dikarenakan tekad dari para samurai yang telah bulat. Scene berlanjut dari Kinemon yang membuat pakaian untuk para samurai agar lebih mudah menyusup. Tak lain dia akan merubah semua pakaian para samurai menjadi seperti bawahan dari Kaido. Dengan demikian pastinya satu musuh pun tidak tahu siapa saja mereka. Mengingat dari informasi yang beredar dalam kelompok bajak laut buas memang tidak terlalu akur dengan prajurit lainnya. Setelah semua selesai berganti pakaian, Kinemon meminta satu hal kepada mereka untuk melakukan yang terbaik hari ini. Akhir kata tersebut seluruh samurai bergerak menuju tempat yang ditentukan. Sementara dalam sudut itu Franky akan mempersiapkan kendaraan tempur mereka, yang nantinya juga digunakan dalam pertempuran habis-habisan ini. Seperti yang dikira Kid yang sudah tidak sabaran langsung menuju gerbang utama tanpa menghiraukan rencana dari Kinemon. Pastinya Luffy yang tidak mau terjadi apa-apa langsung mengikutinya. Sedangkan Zoro yang melihat Luffy seperti itu langsung mengikutinya, karena pastinya Luffy akan membuat masalah nanti. Singkat cerita, saat masuk dalam pesta tersebut, Zoro mendapati masalah dari salah satu prajurit di sana. Awal pertikaian itu bisa terjadi karena Zoro mendapati kalau prajurit di sini menghina tentang desa Okobore. Dan yang paling membuatnya muak di situ ialah para prajurit membuang makanan itu tanpa tahu penderitaan dari penduduk desa. Zoro yang terpancing amarah tersebut pun langsung mencekoki prajurit itu tanpa ampun. Seketika prajurit lain yang tahu akan hal itu langsung menyerangnya. Akan tetapi di saat itu dilihatkan hal yang menarik dari Zoro yang mana tiba-tiba saja bisa membuat 6-8 prajurit itu langsung pingsan. Entah apa maksud dari scene itu, yang pasti kekuatan itu seperti Hoshoku Haki. Sedangkan dalam sisi dari Luffy juga mengalami masalah yang demikian. Bedanya di sini Luffy sedikit memendam amarahnya itu agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Nyatanya setelah dia memendam amarah itu, malah prajurit lainnya menjadi-jadi bahkan membuang makanan itu ke arahnya. Atas emosi yang tak terbendung tersebut langsung menghajar siapa saja yang menghina temannya. Di sisi lain tepatnya pada ruangan dari Kaido dilihatkan ketegangan yang luar biasa dari Tobiropo dan All Stars. Hal itu bisa terjadi karena tujuan dari Tobiropo ialah mengincar jabatan dari All Stars. Maka dari itu semuanya datang berpesta hari ini. Namun pertikaian itu terhenti ketika Kaido memerintahkan mereka untuk membawakan anaknya kembali. Dan siapa yang berhasil membawanya, maka sebagai imbalannya adalah bisa bertarung dengan sang All Stars. Tentu saja mendapat tawaran tersebut yang paling senang dari lainnya adalah Hushu. Entah apa tujuan darinya, yang pasti saat ini yang diketahui darinya adalah ingin menjadi All Stars. Cerita bersingkat dari Luffy yang menjadi perhatian besar dari acara itu. Nyatanya bukan hanya Luffy saja, tetapi Zoro juga berbuat demikian malah lebih parah lagi. Yakni Zoro membelah salah satu tempat dengan pedangnya tersebut. Nah, setelah membuat keributan besar itu, Zoro malah menceramahi perbuatannya. Tetapi ketika mendengar alasan dari Luffy, dia pun menyetujui alasan itu. Akan tetapi untuk saat ini belum saatnya untuk bertempur. Jadi solusi yang tepat sekarang adalah melarikan diri dari kerumunan ini. Sialnya dalam pelarian itu, Apo yang berada di dekat sana tahu dengan keberadaan dari mereka. Tanpa mengetahuinya pun dia melaporkannya kepada Queen tentang hal itu. Queen yang mendengarnya pun sangat terkejut mengingat sebelumnya dia mendapat kabar kalau topi jerami dan lainnya dapat diatasi. Akan tetapi setelah terlanjur seperti ini, ia akan membuat suatu permainan yang menyenangkan di sini, di mana dia akan mengadakan perburuan untuk bisa membunuh Zoro dan Luffy. Nah, yang berhasil membunuhnya, maka dia akan merekomendasikannya untuk menjadi Tobiropo. Tentu saja semua prajurit yang mendengar hal itu sangat senang bukan main, lantaran sesuatu seperti ini jarang terjadi. Akan hal itu pula Luffy dan Zoro mau tidak mau harus berhadapan dengan mereka untuk bisa keluar dari masalah besar ini, mengingat identitasnya sudah terbongkar. Namun masalah bukan hanya itu saja, yakni mereka akan berhadapan dengan Apo selaku generasi terburuk. Buruknya di situ Zoro dan Luffy yang tak tahu kekuatan dari Apo pun harus terkena serangan aneh tak terlihat itu, yang membuatnya semakin susah untuk keluar dari sini. Di samping itu,
Kid yang tahu kalau Apo berada di sini langsung menghentikan pijakannya. Mengapa demikian? Karena sebelumnya Apo sudah menyebak dirinya agar tidak menjadi seperti ini. Dan untuk membalaskan dendamnya itu, dia berniat untuk membunuhnya sekarang. Tanpa lama-lama Kid langsung menggunakan kekuatannya itu untuk menghajarnya. Benar sekali, Apo yang lengah langsung terkena serangan telak sampai menerjang tembok besar di belakangnya. Sekian saja untuk video hari ini. Part berikutnya mulai menarik lagi lantaran Zoro, Luffy, dan Kid sudah ketahuan identitasnya. Dengan begitu pula, hal itu mengawali pertarungan besar di Onigashima. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.